Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Kreator, channel belajar bersama dan berkembang bersama. Saya ngadem dulu ya teman, ngadem dulu. Ini jam 9 pagi itu di Tangerang Selatan itu panas teman, panas ya, karena habis nganter ke penumpang ke stasiun Rawabuntu itu. Dan ini tidak ada order, makanya saya sempatkan untuk bikin konten. Kali ini saya ingin mengangkat tema seorang kreator YouTube itu harus banyak strategi dalam pembuatan konten. Banyak strategi dalam pembuatan konten. Kita ini ya teman, kalau tidak punya strategi dalam membuat ide-ide konten atau tema-tema apapun, itu akan sulit mendapatkan sebuah konten yang banyak. Saya ingin mengulas kembali atau menegaskan kembali atau mengajak belajar kita kembali demi majunya channel kita bersama-sama, agar channel kita ini ya memang berkembang dengan baik meskipun masih merangkak itu. Nah, kita akan teruskan bagaimana sih Bang cara membuat strategi konten itu agar kita ini tidak kehabisan ide, tidak kehabisan sebuah narasi yang kita akan bahas, tapi kita terus selalu menggali potensi diri, menggali apakah kita ini mampu mengolah sebuah konten. Inilah kewajiban kita sebagai seorang konten kreator. Yang namanya strategi teman, yang namanya strategi tentu saja kan setiap channel, setiap kreator itu kan punya tema yang diambil. Jadi apapun temanya, ini setiap kreator harus mempunyai yang namanya strategi dalam membuat kontennya. Kalau tidak, kita ini akan kehabisan konten, bahkan akan berhenti konten karena dianggap pusing, lalu tidak, alasannya tidak ada ide atau tidak ada gagasan. Saya ingin bocorkan rahasia seorang kreator, kenapa bisa membuat video-video itu banyak sekali. Ya karena kita punya strateginya. Kalau kreator ini kan temanya tutorial, teman-teman kita juga ada yang tutorial. Tapi ini untuk semua tema itu ya tugasnya sama. Misalkan channelnya yang mancing, bagaimana mengolah suatu tema mancing itu bisa menjadi konten yang banyak. Nah, saya ingin, karena saya temanya tutorial, meskipun ya belum mengatakan saya ini adalah khusus tutorial YouTube, hanya orang-orang yang ingin bicara soal YouTube. Nah, kemudian bagaimana dalam mengolah suatu konten, contohnya kayak konten kreator, berbagai tema, maksudnya berbagai judul, berbagai yang dibahas. Aku rasa ini perlu belajar khusus. Seorang konten kreator itu kalau misalkan kayak tutorial, khususnya yang mengatakan tutorial YouTube, banyak yang mereview misalkan kebijakan YouTube, privasi YouTube, lalu dibaca ulang lalu disampaikan dengan bentuk narasi atau bahkan berbentuk berita, nanti lalu di screenshot. Ini bukan suatu pengembangan yang berpotensi profesional. Kalau kita khususnya tutorial, kalau hanya mereview sebuah privasi aturan YouTube, ya tulisannya ya tagnya ya itu saja teman. Sampai kapanpun ya namanya aturan YouTube ya itu saja. Kan kadang orang lain gini mikirnya,
Daripada dengerin tutorial review itu, ya mending baca aja tagnya. Dan lagi pula ada kreator YouTube, ya kan, ada tim kreator miliknya YouTube, kan begitu cara berpikirnya. Jadi strategi konten itu yang kita bahas yang mengenai, kan sering dengar kan, amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru dalam modifikasi ini itu artinya bukan mengcopy paste, bukan terus persis begitu kan Pak. Artinya sebuah pengembangan potensi diri dalam membuat channel. Kita itu harus berdasarkan pengalaman yang dirasa, pengalaman yang membuat misalkan perkembangan channel kita ini lambat atau bagus atau bagaimana. Ini harus selalu dibuat sebuah konten. Karena update YouTube setiap 2 hari itu kan memberitahukan bahwa perkembangan real time, perkembangan views, perkembangan dolar, penghasilan iklan ini kan banyak. Nah inilah yang dibilang kita ini selalu menjadi sebuah strategi konten yang dibuat di dalam konten-konten kita supaya banyak. Jadi jangan selalu mengcopy paste, membacakan privasi, membacakan aturan YouTube, tagnya yaitu ya tidak ada pengembangan teman. Kan sudah ditulis oleh YouTube, lah kita nih membaca ulang. Nah dalam arti amati, tiru, modifikasi ini, kita ini artinya harus mengembangkan diri dalam membangun channel sesuai tema masing-masing. Lalu kita sampaikan dengan sesuai karakter kita, sesuai branding kita. Nah karena branding inilah yang akan membuat kita ini lebih belajar lebih jauh, belajar lebih ngerti. Ya kalau orang bilang belajar ke YouTube itu apakah perlu pinter atau enggak sih Mas? Pinter itu relatif, mengerti itulah yang sulit. Memahami, orang itu yang kalau pinter banyak, tapi yang mengerti itu sedikit, yang memahami juga sedikit. Kalau orang pinter, kreator YouTube sudah banyak yang pinter mengenai videonya, mengenai penyampaiannya sudah banyak. Tapi dalam memahami sesuatu, dalam mengembangin sebuah karakter brandingnya itu sulit untuk dikembangkan. Apalagi kontennya hanya copy paste, tidak mau berdasarkan pengalaman tapi berdasarkan dengan teks YouTube, aturan YouTube yang dibaca ulang. Nah ini akan sulit berkembang. Oke itu saja, karena saya sambil bekerja tiap hari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.